memahami teori ilmu sosial. Nah, ini ada gambar ya, contoh gambar merokok dapat menyebabkan kanker. Nah, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Nah, di sini salah satu contoh fenomena sosial ya. Nah, ini ada teori kanker gigi dan rongga mulut. Ini salah satu contoh-contoh bagaimana memberikan eh, teori kepada masyarakat. Nah, ada unsur-unsur teori. Pertama itu dilihat dari definisi atau terminologi. Teori itu pasti dilihat dari apa definisinya ya. Kemudian melihat pada deskriptifnya, empiris, kenyataan, fakta, data, dan informasi. Baru dilihat unsur penjelasannya. Ya, ada eksplanasi, narasi, uraian, analisis, sintesa, baru dikonklusi, lahir temuan, dan baru diinovasi. Nah, ini ya. Nah, dalam teori ilmu sosial ada ilmu politik, ada ilmu ekonomi dan sosiologi. Nah, di setiap ilmu-ilmu ini ya, ilmu sosial yang berkaitan dengan ilmu politik ada teorinya. Ilmu sosial yang berkaitan dengan ilmu ekonomi ada teorinya, dan ilmu sosiologi juga ada teori sosiologi. Nah, dalam teori-teori ilmu sosial ini ada banyak teori ya sebenarnya. Teori-teori ini banyak dikemukakan oleh banyak ahli yang sudah banyak menemui pernyataan dan penelitian yang panjang. Tapi memang semua teori yang ada itu banyak juga saling membantah ya. Teori baru membantah teori lama, ya. Kemudian ada teori lama yang berkembang kembali, diakui kembali. Apalagi dalam ilmu sosial memang teori-teori sosial itu banyak tidak ada yang pasti ya, itu sesuai dengan paradigma dan penemuan masing-masing ahli. Nah, serangkaian teori ini serangkaian asumsi atau konsep di definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan konsep. Jadi teori itu ada karena menghubungkan konsep-konsep tadi ya. Kemudian teori ini juga gabungan dari konsep-konsep yang telah diuji kebenarannya. Nah, para ahli ini sudah banyak menguji, walaupun tidak ada kepastian ya dalam suatu teori. Nah, tapi teori-teori inilah hasil dari uji ilmiah daripada para ahli. Nah, setelah dibuatnya teori, maka dibuatlah aturan hukum. Seperti contoh ya, eh, hukum ITE ya misalnya. Nah, ITE itu kan melihat kenapa hukum ITE itu ada? Karena ada teorinya. Nah, teori-teori itu dari mana datangnya? Misalnya ada teori Laurent M. Friedman. Laurent M. Friedman menyebutkan bahwa hukum itu terdiri dari struktur, substans, dan culture. Ada substansi aturan hukum, ada struktur penegakan hukum, ada kultur budaya hukum. Nah, dalam teori Friedman ini sebenarnya kenapa pernah ada? Karena dilihat dari konsepnya, dari faktanya. Orang pernah melihat fakta bahwa banyak kejahatan-kejahatan di dunia maya. Tapi belum ada hukumnya. Dibuat teori, perlu ada substansi hukumnya, perlu ada penegakan hukumnya, perlu ada budaya hukumnya. Maka dibuatlah baru Undang-Undang ITE. Nah, jadi memang eh,
Adanya undang-undang itu adalah hasil dari teori-teori ahli dan konsep-konsep di lapangan para ahli. Bisa dipahami ya? Halo? Halo? Bisa, Pak. Pak. Bisa ya? Pak. Siapa? Nah, artinya teori ini memang gabungan dari konsep yang telah diuji sehingga memiliki sifat general sebagai kesepakatan dunia akademis. Ya, para ahli akhirnya sepakat untuk menciptakan suatu teori hasil dari konsep yang sudah diuji. Walaupun nantinya di kemudian hari bisa saja teori itu dibantah dengan teori lainnya. Nah, teori sebagai alat untuk memahami kenyataan atau realitas sosial. Teori juga sebagai alat untuk menyatakan hubungan sistematik antara fenomena, gejala yang hendak diteliti. Teori selalu lahir dari kenyataan dan selalu diuji dalam kenyataan. Teori juga merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat akademis sebagai perspektif, ya. Nah, jadi memang teori ini memberi kesepakatan ya kepada para ahli. Teori juga memberikan pola bagi interpretasi data, menghubungkan satu ilmu dengan ilmu lainnya, menyajikan kerangka sehingga konsep dan variabel memiliki arti dan makna, memungkinkan interpretasi makna yang lebih besar daripada hasil temuan yang diperoleh dari penelitian. Nah, di sini ada persoalan pokok dalam teori sosial. Bagaimana memandang dan memahami kehidupan sosial sebagai realita kenyataan yang harus dihadapi dengan bijaksana dan bebas nilai. Nah, ini gimana memandang kenyataan ini ya? Tujuan teori sosial untuk memberikan pengertian juga ya, pemahaman, understanding terhadap kenyataan atau fenomena sosial. Untuk memberikan penjelasan untuk kepentingan prediksi atau melihat fenomena sosial sebagai kritik dan pengawas terhadap perkembangan sosial, melatih pekaan dan tanggung jawab sosial. Di sini manfaat teori. Kalau tadi itu tujuan dan manfaat konsep, ini tujuan dan manfaat teori ya. Manfaatnya itu sebagai alat untuk menjelaskan kenyataan dan fenomena, sebagai alat analisis atau tool of analysis terhadap fenomena sosial, sebagai sarana atau upaya peneliti untuk melakukan konstruksi. Konstruksi ini pembangunan ulang ya. Pembangunan ya. Rekonstruksi ini pembangunan ulang atau dekonstruksi teori terhadap kenyataan fenomena sosial yang diamati dengan persyaratan yang sesuai, relevan, yang aplikabel, dapat dilaksanakan, yang dapat didaur ulang, dan konsisten. Nah, kemudian di sini ada intensitas teori sosial. Jika situasi dan kondisi dalam keadaan normal, maka wacana teori memiliki integritas rendah, tetapi penerapannya tinggi ya. Jadi memang ada intensitas ya di sini. Kalau teori itu rendah, tapi aplikasinya biasanya tinggi. Jika situasi kondisi dalam keadaan tidak normal, ya, ini kalau dalam keadaan tidak normal, maka wacana teori memiliki intensitas tinggi. Ya, jadi teori itu bisa tinggi intensitasnya kalau memang keadaan lagi labil, masyarakat lagi tidak normal ya. Walaupun aplikasinya rendah bahkan bertolak. Ya banyak ya sekarang ini teori-teori yang muncul, misalnya seperti lagi masa corona, teori-teori orang muncul walaupun nggak benar ya, bertentangan teori itu, tapi tetap saja teori-teori itu intensitasnya tinggi. Itu tergantung dari keadaan masyarakat saat ini. Nah, di sini ada struktur teori sosial. Ya.
Jadi memang ada tingkatan ya teori sosial itu. Yang paling tinggi ini ada namanya grand theory. Teori secara umum ya. Kalau kalau dalam hukum itu ada namanya guru nom ya. Guru nom itu Pancasila itu yang paling tinggi itu. Pancasila itu adalah norma umum. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, itu juga aturan untuk menjalankan negara, konstitusi negara. Nah, kalau dalam teori sosial ini juga sama ya, ada grand teori yang paling tinggi ya. Teori secara umum, secara menyeluruh. Kemudian ada namanya middle rank teori, analisis sebagian ya. Kemudian ada namanya case substance ideografis teori, analisis kasus, isu dari fakta empiris. Nah, jadi teori-teori secara kasus ya di sini ada teori-teori dari berbagai teori ya. Kemudian ada teori umum yang paling tinggi. Teori menyeluruh yang dapat diterima secara umum. Jadi memang dalam pembentukan teori itu sendiri ada teori yang diyakini secara dunia. Ya, yang mana yang benar, mana yang salah itu sudah jelas, seluruh orang tahu sedunia. Ada teori yang analisis sebagian yang berbeda-beda pendapatnya. Kemudian yang paling akhir baru melihat kasusnya. Jadi kenapa teori besar dan adanya perbedaan teori ini terjadi karena kasusnya mungkin tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sesuai dengan teori, bahkan tidak relevan lagi dengan teori. Karena perkembangan sosial zaman itu selalu berubah-ubah. Ini ada paham teori sosial dalam praktek ya. Yang pertama ada idealis ya. Sama seperti hukum juga seperti itu ya. Ada teori idealis. Nah, secara ideal harusnya seperti apa? Nah, ada namanya pragmatis. Nah, pragmatis ini kita lihat juga praktik kenyataannya di lapangan. Jadi jangan melulu ideal ya. Ada yang utopianis. Nah, utopianis ini harapan, hayalan ya. Dalam teori sosial ini dia banyak mengharap sesuatu yang tinggi. Dia ingin masyarakat ini lebih maju, lebih modern misalnya. Kalau yang pragmatis ini melihat teori di kenyataan, apa saja yang ada di kenyataannya. Kalau dalam idealis dia memang hanya melihat mana yang benar dan salah, idealnya seperti apa. Ya, dia tidak melihat lagi secara pragmatis dan utopianis. Tapi memang dalam secara keilmuan kita memegang tiga-tiganya. Kita lihat idealisnya seperti apa, baik benar secara umumnya. Kita lihat prakteknya seperti apa. Baru kita akan berpikir bagaimana sosial dalam praktek ke depannya. Nah, seperti itulah teori yang ada ya dalam ilmu sosial, tidak jauh berbeda dengan teori hukum yang ada. Nah, itu kawan-kawan semua nanti kita akan masuk kepada metodologi teori ilmu sosial ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini?